Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini kita masuk ke seri ketiga dari video pembelajaran tentang analisis data pada kelas 11 SMA. Untuk video sebelumnya, yaitu pengorganisasian data, bisa kamu lihat di channel SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, pada subbab kali ini yaitu model data akan saya bagi menjadi dua bagian agar tidak terlalu panjang. Berikut adalah bagian yang pertama. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi dasar keterampilan, yaitu mengorganisasikan, menyimpan, dan mengolah data yang kompleks berdasarkan suatu model data yang sudah ada. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi model-model data yang sudah ada secara umum. Kemudian, peserta didik dapat membedakan model-model data yang ada. Berikutnya adalah peserta didik sanggup mengorganisasikan, menyimpan, dan mengolah data kompleks dengan baik menggunakan model data yang digunakan. Pengertian model data. Model data adalah sebagai suatu cara untuk mempresentasikan data, batasannya, serta hubungannya berdasarkan fakta di dunia nyata. Representasi ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan di dunia nyata. Dengan membuat model data, kita dapat membuat perantara untuk mentransformasi data tersebut agar dapat diproses oleh sistem atau komputer. Jenis model data ada dua. Yang pertama adalah model data berbasis objek. Yang kedua adalah model data berbasis rekod. Untuk video bagian ini, kita akan membahas model data berbasis objek. Model data berbasis objek, yaitu model data yang menggunakan pendekatan objek untuk merepresentasikan sesuatu yang ditujukan dalam bentuk entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Entitas sendiri adalah sekumpulan objek yang terdefinisikan, mempunyai karakteristik yang sama, dan bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan objek itu dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Atribut sendiri adalah mendeskripsikan karakteristik setiap entitas. Jenis model data berbasis objek terdiri dari dua. Yang pertama adalah model Entity Relationship atau ER. Yang kedua adalah model semantik. Model Entity Relationship atau ER diagram, adalah model data yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa dunia nyata terdiri atas objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek tersebut. Model data ER ini digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram ER, menggunakan simbol-simbol grafis, yaitu yang pertama adalah set entitas. Set entitas ini digunakan untuk menggambarkan objek-objek di dunia nyata. Bentuknya adalah persegi panjang. Yang kedua adalah set relasi. Set relasi ini berbentuk wajik menghubungkan set entitas dengan set entitas yang lainnya. Yang ketiga adalah elips atau atribut. Atribut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu entitas. Yang terakhir atau keempat adalah garis. Garis ini digunakan sebagai penghubung antar set relasi dengan set entitas atau set entitas dengan atribut. Model ER juga memiliki istilah yang disebut dengan kardinalitas, yang dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimal suatu entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Kardinalitas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah one-to-one. One-to-one adalah kardinalitas di mana satu entitas hanya dapat berelasi dengan satu entitas lainnya dan berlaku sebaliknya. Contohnya adalah setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP dan setiap satu KTP hanya boleh dimiliki oleh seorang penduduk. Diagramnya bisa dilihat sebagai berikut.
Di sini ditandai dengan angka 1 di sebelah kanan penduduk dan angka 1 di sebelah kiri KTP, menandakan bahwa penduduk dan KTP ini adalah relasi one to one. Derajat relasi yang kedua adalah one to many. One to many merupakan jenis kardinalitas di mana satu entitas X dapat berelasi dengan banyak entitas Y. Namun, satu entitas Y hanya dapat berelasi dengan satu entitas X. Contohnya, setiap penduduk boleh memiliki lebih dari satu BPKB, karena bisa jadi satu penduduk memiliki lebih dari satu kendaraan. Namun, setiap satu BPKB hanya boleh dimiliki oleh satu orang penduduk. Diagramnya bisa dilihat pada gambar berikut. Angka 1 ada di sebelah kanan penduduk, sedangkan BPKB itu ditandai dengan M, artinya adalah many. Jadi satu penduduk boleh memiliki banyak BPKB, tapi tidak sebaliknya. Derajat relasi yang ketiga adalah many to one. Many to one adalah kebalikan dari one to many, yaitu jenis kardinalitas di mana satu entitas X hanya bisa berelasi dengan satu entitas Y. Tapi satu entitas Y bisa berelasi dengan banyak entitas X. Contohnya, setiap penduduk hanya boleh terdaftar di satu kota tempat tinggalnya. Tapi setiap kota boleh memiliki banyak penduduk yang terdaftar. Contoh diagramnya adalah seperti ini. Jadi angka M-nya ada di sebelah kanan penduduk, sedangkan di sebelah kiri kota ini hanya ditandai dengan angka 1. Artinya ini adalah relasi many to one. Derajat relasi yang keempat adalah many to many. Many to many adalah jenis kardinalitas di mana banyak entitas, satu entitas ya, dapat berelasi dengan banyak entitas yang lainnya dan berlaku sebaliknya. Contohnya, setiap peserta didik dalam satu sekolah boleh mendaftar lebih dari satu ekstrakurikuler, dan setiap ekstrakurikuler boleh memiliki banyak peserta didik sebagai anggotanya. Diagramnya dapat dilihat sebagai berikut. Antara peserta didik dan ekstrakurikuler ini ditandai dengan simbol M, yang artinya relasinya adalah many to many. Agar lebih jelas, di sini akan saya berikan contoh model IRD, yaitu IRD yang menggambarkan hubungan dari entitas, yaitu peserta didik, ekstrakurikuler atau eskul, dan guru. Berikut adalah diagram yang secara lengkap. Ya, kita bahas dari kanan atas ya. Yang pertama adalah entitas guru. Entitas guru memiliki atribut berupa NIP, nama, jabatan, dan nomor telepon. Relasinya adalah membimbing. Membimbing apa di sini? Yaitu membimbing entitas ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sendiri memiliki atribut ID eskul, nama, dan jenis. Nah, di sini kita lihat relasinya ditandai dengan angka 1. Artinya, di sini relasinya adalah one to one. Bisa kita gambarkan sebagai berikut. Jadi satu guru, hanya satu guru ya, boleh membimbing hanya satu ekstrakurikuler. Sedangkan satu ekstrakurikuler hanya boleh dibimbing satu guru. Jadi ini adalah relasinya one to one. Oke, di sini sudah clear. Sekarang kita lihat dari relasi antara eskul dengan peserta didik. Relasinya adalah mendaftar. Eskul tadi sudah dijelaskan ada 3 atribut. Nah, sekarang di peserta didik memiliki 5 atribut. Yang pertama adalah NIS, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Masing-masing entitas ini memiliki simbol M. Berarti relasinya adalah many to many. Bisa kita buktikan bahwa peserta didik ini aturannya dalam sekolah itu boleh mendaftar lebih dari satu ekstrakurikuler. Gitu. Kemudian,
Setiap satu ekstrakurikuler boleh didaftarkan oleh banyak peserta didik atau lebih dari satu. Jadi tidak mungkin satu ekskul hanya satu anggota, tapi boleh lebih dari satu. Nah, atas dasar itu, maka relasi antara peserta didik mendaftar ekskul ini adalah relasi many to many. Untuk keterangan selanjutnya, di sini, di masing-masing atribut entitas, guru, misalnya guru, di sini ada yang ditandai garis bawah, yaitu NIP, nomor induk pegawai. Sedangkan di ekskul, di sini ditandai garis bawah adalah ID ekskul. Di peserta didik adalah NIS, atau nomor induk siswa. Nah, 3 atribut yang dikasih garis bawah ini disebut dengan atribut kunci, yaitu atribut yang memiliki nilai yang unik yang tidak dimiliki nilai yang sama oleh entitas-entitas data-data yang lain. Jadi misalnya guru A itu memiliki NIP berupa angka 01. Nah, NIP angka 01 ini hanya boleh dimiliki oleh guru A. Jika ada guru B, dia harus memiliki NIP yang berbeda. Misalnya namanya sama-sama A, Andi. Andi yang pertama sama Andi yang kedua. Kalau nama itu tidak masalah, sama. Tapi harus ada kode unik di sini untuk membedakan antara Andi yang satu dengan Andi yang kedua. Nah, itulah gunanya dari atribut kunci tadi. Jadi setiap entitas memiliki atribut kunci. Baik, itulah model data yang pertama. Model data yang kedua adalah model data semantik. Model data semantik ini mirip dengan model data IR, menggunakan relasi untuk menghubungkan antar objek. Tapi dia dinyatakan dengan kata-kata, tidak dengan simbol. Nah, biasanya model semantik ini digunakan untuk menyimpan data atau objek yang benar-benar sudah diketahui. Diagramnya digambarkan dengan diagram semantik. Sebagai dokumentasi suatu sistem, program, atau objek lain yang sudah. Contoh model semantik bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu gambar hubungan antara bank, tabungan, dan pelanggan. Nah, di sini bisa dilihat dengan gambarnya bahwa hubungannya menggunakan kata-kata seperti ini. Iwan yang memiliki atribut alamat dan nomor rekening merupakan, ada kode atau kalimat atau teks di sini ya, merupakan pelanggan yang memiliki tabungan. Jadi Iwan merupakan pelanggan yang memiliki tabungan. Tabungan itu terdiri dari nomor rekening dan saldo. Sedangkan bank melayani tabungan. Nah, bank juga memiliki pelanggan. Nah, jadi kemiripannya adalah di bentuk entitas dan atribut, cuman dia digambarkan dengan kata-kata seperti ini. Baik, itu adalah model yang pertama. Untuk model yang kedua akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.